Assalamualaikum Ustadz. Jadi saya mau bertanya tentang keutamaan dan kedahsyatan doa seorang ibu. Sebagaimana kita tahu, setiap perkataan atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah doa. Apalagi doa seorang ibu. Nah, doa seorang ibu itu kan didengar oleh Allah, dijabah oleh Allah. Betul nggak Ustadz? Lalu bagaimana jika seorang ibu terlampau marah dan tanpa sengaja dia menyumpahkan hal buruk kepada anaknya? Apakah itu nanti menjadi doa buruk kepada anaknya atau itu bisa ditarik kembali? Itu bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking dimuliakannya posisi ibu di Islam itu sampai saya pernah dengar jangannya sekali-kali kamu bikin sakit hati ibu, karena ibu kalau udah mengucap doa itu pasti dikabulkan. Betulkah seperti itu, Ustaz? Saya jawab dengan kisah lagi. Itu kisah. Seperti judulnya. Iya, hikmah di balik kisah. Jadi di Mekah ini beberapa tahun silam ya, bukan di zaman baginda Rasulullah, ada seorang anak kecil yang hobi main itu nebar-nebar pasir. Ya biasa anak kecil. Tiba-tiba suatu hari ibunya lagi bikin hajatan. Kan si anak polos, nggak tahu ya. Makanan yang sudah dihidangkan begitu lezat, nikmat, bagus, ditaburin pasir. Si ibu ini dengan sedikit marah, tapi dia tetap menjaga lisannya. Dia bilang apa? Kamu jangan seperti itu. Ibu doain jadi imam Masjidil Haram. Kok bagus? Dan itulah yang akhirnya nama beliau menjadi Imam Haram, yaitu Imam Sudais, yang suaranya sering kita dengar kalau lagi umroh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu awal kisah atas sumpah dari siapa? Seorang ibu. Tapi Islam mengajarkan seemosinya seorang ibu doakanlah yang baik. Jadi ketika kita nyumpahin anak, ya mudah-mudahan kamu jadi pilot, apalagi kamu jadi ustadz, jadi kiai, asal jangan keceplosan, mudah-mudahan kamu jadi dukun. Nah itu yang nggak boleh. Gitu kan. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama, itu doa. Doa dalam sumpah itu sesuatu yang kita nggak pernah tahu, karena ada 3 doa yang tidak ada tedeng aling-aling. Udah pasti diijabah. Ya, salah satunya adalah da'watul walidain li waladihi. Jadi doa kedua orang tuanya untuk anak. Jadi hati-hati nih dengan sumpah ibu gitu ya. Tapi memang betul pelajaran buat orang tua, setinggi-tingginya emosi seorang ibu itu tetap berikan ucapan yang terbaik buat anak. Nah artinya disumpahnya pun kalau ibu mau marah ya harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Pelajaran buat saya, buat kita semua, ingat doa seorang ibu itu adalah doa yang tidak ada tedeng aling-alingnya. Apalagi ketika seorang ibu mendoakan anak-anaknya di atas sejadah dengan tetesan air mata di sepertiga malam. Itu waktu yang paling ijabah. Jadi udah pasti Ustaz ya? Iya. Gak akan mungkin lolos gitu doa itu kalau doa itu adalah diucapkan oleh seorang ibu untuk anaknya. Nah Ustaz, kalau misalnya nih, misalnya, aduh ini sering dialami oleh para ibu juga mungkin. Kita saking marahnya sama anak, tapi begitu langsung nyesel Ustaz. Misalnya kita marah, anaknya disumpahin nih Ustaz. Iya. Tapi udah gitu sedetik kemudian nyesel, astagfirullah gitu. Itu bisa ditarik lagi nggak Ustaz ya? Sumpah serapah yang tadi tuh. Iya, ya namanya orang nyesel pastilah. Kan manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, lupa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Rasul berpesan seperti itu. Manusia itu memang tempat salahnya al-khata' wan nisyan. Salah dan lupa. Makanya ada istilah khilaf kan. Tapi baginda Rasulullah juga kembali menegaskan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, laki perempuan, bapak ibu pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi siapapun yang pernah berbuat salah, Allah paling suka dengan yang mau memohon ampun. Jadi kalau pertanyaannya tadi ya pasti bisa ditarik. Kenapa? Selama dia memohon ampun. Nah itu dia, kita harus hati-hati, harus punya adab ya Ustaz ya, kalau kita
berucap atau bertingkah laku dengan ibu kita. Dan Betul. seorang ibu juga harus hati-hati menjaga lisannya. Betul. Nah ini apa ya, menjadi seorang ibu itu kan adalah salah satu kodrat perempuan ya Sat ya. Dan Benar. untuk melewati fase itu, seorang ibu itu kemudian mengandung sampai melahirkan anak. Nah tapi ada nih Sat, perempuan yang terpaksa harus menunda kehamilannya karena faktor tertentu lah. Oke, Sampai kemudian oke. ada teknologi yang belakangan rame dibahas nih, yaitu pembekuan sel telur atau egg freezing. Berat, Kalau berat. Islam boleh nggak ya? Wah Ustaz mau belajar dulu nih ya kan sekarang kan ya. Nanti Tadi kita belajar. jangan kemana-mana sahabat Iman, nanti kita akan cari tahu hasil belajar Ustaz Zaki seperti apa.